言い忘れてたけど、ゲームはもう始まってるんだよね。Halo semuanya, balik lagi di channel Kasur Hitam. Nah, kali ini gue mau ngelanjutin anime Danganronpa. Bagi lo yang belum nonton season satunya, tonton dulu biar paham sama premis dari alur cerita kali ini. Linknya gue taruh di deskripsi. Nah, sesuai judul video ini, gue mau lanjut ke Danganronpa ketiga. Bang, kenapa nggak yang kedua dulu? Soalnya anime Danganronpa ini asalnya dari game. Dan game Danganronpa 2, Goodbye Despair, itu tuh nggak diadaptasi jadi anime. Tapi nggak apa-apa, kita lanjut ke yang ketiga langsung, masih bisa lah dipahamin ceritanya. Jadi di Danganronpa 1 tuh masih banyak misteri sama plot hole gitu. Nah, makanya misteri-misteri itu bakalan dibahas di video ini. Danganronpa 3 ini ada 3 bagian atau 3 arc. Pertama, Despair Arc, nyeritain tentang sebelum Danganronpa 1, tentang asal-usul dari kerusuhan yang ada di cerita Danganronpa. Terus Future Arc, ngebahas tentang beberapa tahun abis Naegi Makoto bareng teman-temannya tuh keluar dari game bunuh-bunuhan di Danganronpa pertama. Sama Hope Arc, ini nih jadi bagian penyelesaian atau akhir dari semua seri anime Danganronpa ini. Nah, di sini gue menyeritain secara selang-seling biar enak dipahamin alur ceritanya. Jadi logo warna biru buat Despair Arc dan logo warna merah buat Future Arc. Gue akuin, makin masuk ke sini makin seru dan kompleks ceritanya. Yaudahlah, kalau lu penasaran, sini gue ceritain anime Danganronpa 3, The End of Hope Peaks High School. Pertama-tama kita ke Future Arc, di mana beberapa tahun abis kejadian di season 1. Jadi gue rekap dikit lah season satunya. Di season pertama, angkatan 78, Hope Peaks High School, itu tuh dipaksa buat saling bunuh-bunuhan. Yang mana dalang dari permainan itu tuh teman kelas mereka sendiri, si Enoshima Junko. Tapi akhirnya mereka bisa ngalahin Junko dan keluar dari sekolah itu. Abis mereka bebas, Naegi sama yang lain tuh gabung di Lembaga Masa Depan atau Future Foundation. Organisasi ini tuh punya tujuan buat merangin sisa-sisa keputusasaan atau bisa dibilang perang lawan orang-orang yang terpengaruh sama ideologinya Enoshima Junko. Lembaga Masa Depan ini nih anggotanya rata-rata alumni dari sekolah Puncak Harapan. Nah, mereka kali ini bakalan ngadain sidang di suatu markas. Jadi kumpul tuh ketua-ketua cabang dari Lembaga Masa Depan. Buat apa mereka kumpul? Mereka mau nentuin atau ngebahas tentang pengkhianatan yang dilakuin sama Naegi Makoto. Dia dituduh udah berkhianat gara-gara nyelamatin sisa-sisa keputusasaan. Gua kenalin nih satu-satu para pemimpin Lembaga Masa Depan ini. Tengan Kazuo sebagai ketua Lembaga Masa Depan. Ini orang juga mantan kepala sekolah SMA Hope Peaks. Grid Gozu, orang pakai topeng banteng ini ketua dari cabang 12. Mantan siswa super duper pegulat. Kizakura Koichi, ketua cabang 3. Dia mantan pencari bakat buat SMA Hope Peaks. Geko Gahara Miyaya, cewek yang duduk di kursi roda ini kepala cabang 7. Mantan siswa super duper terapis. Kimura Seiko, cewek maskeran ini kepala cabang 4, sekaligus mantan siswa super duper pembuat obat. Sakakura Juzo, ketua cabang 6 sekaligus mantan siswa super duper petinju. Bandai Daisaku, ketua cabang 11, mantan siswa super duper petani. Ando Ruruka, ketua cabang 8, mantan super duper pembuat manisan. Izayoi, ketua cabang 9, mantan siswa super duper pandai besi. Ketua cabang 5, Yukizume Chisa, mantan siswa super duper pengurus rumah tangga. BTW doi ini juga mantan guru di SMA Hope Peaks. Datang juga wakil ketua Lembaga Masa Depan yang namanya Munakata Kyosuke, sekaligus jadi mantan super duper ketua OSIS. Mulailah pembahasan tentang rapat kali ini, di mana ternyata Naegi itu nyelamatin orang-orang ini. BTW yang diselamatin sama Naegi itu juga mantan murid angkatan 77 di SMA Hope Peaks Academy. Jadi orang-orang itu jatuh dalam keputusasaan
yang dibuat sama Enoshima Junko. Mereka semua nyebarin ideologi itu ke seluruh dunia. Makanya itu, dunia di Danganronpa ini bisa jadi hancur. Gak berapa lama kemudian, datanglah orang yang lagi dibahas di rapat ini, yaitu Makoto Naegi, bareng teman-temannya Kirigiri sama Asahina. Langsung tuh, si wakil ketua nyuruh Naegi diborgol. Tanpa basa-basi, si Sakakura ini udah ngeborgol, lanjut ngajar Naegi. Jadi rapat pun ditunda gara-gara Naegi cedera, gak bisa bersaksi di rapat kali ini. Lanjut dah, Naegi dibawa di ruangan lain dan diobatin sama Yukizume. Nah, cewek ini nanya ke Naegi, kenapa dia nyelamatin mantan murid-muridnya itu? Dan Naegi pun jawab kayak gini. でも彼らも絶望に落ちる前には友達と一緒に希望を語り合う時もあったと思うんです。 Kirigiri abis dari toilet ketemu sama Mitarai Ryota, si mantan siswa super duper animator yang telat dateng. Tiba-tiba aja di gedung ini ada gempa. Asahina yang di toilet nggak sengaja nemuin mayat petugas keamanan. Oh ya, BTW Hagakure Yasuhiro juga ada di sini, tapi dia disuruh nunggu di luar. Tiba-tiba ada serangan dan akses pintu masuk ke gedung ini pun jadi keblokir. Orang-orang yang ada di gedung kumpul lah di ruang rapat tadi. Ternyata semua pintu keluar tuh udah ketutup sama reruntuhan. Asahina datang dan laporin kalau semua petugas keamanan udah mati. Mau nelpon ke markas pusat pun udah nggak bisa karena akses keputus. Tiba-tiba ada gas tidur yang ngebuat semuanya pingsan. Bangun-bangun mereka tuh udah dipasangin gelang yang ada timernya ini. Dan muncullah suara yang udah nggak asing kita dengar di Danganronpa pertama. 久しぶりだね。この笑い。人の心に絶望がある限り。このクマは何度でも現れるのだ。 Yang paling kaget ya si Naegi. Bisa-bisanya Monokuma ini muncul lagi. Padahal Enoshima Junko tuh udah mati. Dan Monokuma pun bilang kalau permainan bunuh-bunuhan kali ini bakalan dimulai lagi. Mereka semua kaget. Kok dari atas ada yang netes cuy. Pas dilihat ternyata udah ada satu orang yang mati duluan, yaitu si Yukizume. Monokuma bilang dengan kematian orang ini, maka game bunuh-bunuhan kali ini pun dimulai. Monokuma pun ngasih beberapa peraturan. Yang pertama tentang batas waktu. Kalau waktu di gelang itu tuh habis, maka semuanya bakalan disuntik obat bius biar semuanya tidur. Peraturan nomor 2, pas semua orang tidur, ada satu orang yang bakalan bangun. Nah, dia nih bakalan jadi penyerangnya. Jadi dia harus ngebunuh satu orang di setiap waktu tidur itu. Monokuma juga bilang kalau penyerangnya ini tuh pengkhianatnya. Kalau mereka semua berhasil ngebunuh pengkhianatnya ini, maka game kali ini pun selesai. Peraturan ketiga, masing-masing dari mereka bakalan punya tindakan terlarang yang ketulis di gelang mereka. Kalau tindakan terlarang itu dilakuin, maka orang itu bakalan langsung mati. Kalaupun mereka maksa ngelepas gelangnya, maka gelang itu bakalan langsung nyuntik mati juga. Monokuma juga bilang kalau game kali ini pun bakalan ditayangin di seluruh dunia. Gekko Gahara pun langsung ngelawan Monokuma langsung. BTW nih cewek tuh katanya pemalu banget cuy. Sampai-sampai kalau ngomong pakai komputer gini. Tapi tiba-tiba aja sistemnya sama Monokuma dihack. Dan Gekko Gahara yang pintar komputer ini pun gak bisa ngelawan apa-apa. Mereka semua akhirnya mencar-mencar nyari tahu situasi di gedung ini. Ternyata emang bener gak ada jalan keluar yang bisa mereka pakai keluar. Sakakura langsung nuduh Naegi lah penyerangnya. Mitarai coba buat nenangin Sakakura, tapi malah dihajar. Nah, si bandai ini yang ngeliat itu langsung jadi sekarat. Gara-gara ternyata tindakan terlarangnya berlaku. Jadi dia tuh nggak boleh ngeliat kekerasan di depan matanya. Dan bandai pun jadi korban kedua. Si wakil ketua pun ngasih ide buat ngevoting siapa pengkhianatnya.
Seperti dugaan, ya si Naegi ini yang dapat suara paling banyak. Jadi wakil ketua si Munakata ini mau ngebunuh Naegi pakai katananya. Untungnya dihentiin sama Grid Gozu. Kirigiri ngalihin perhatian pakai asap, biar Naegi bareng Asahina bisa kabur. Nah si Naegi ini nggak bisa lari cuy, karena tindakan terlarangnya itu tuh adalah lari di lorong. Jadi Asahina langsung gendong Naegi. Walaupun udah lari, mereka malah ketemu lagi sama Munakata yang masih gelut sama Grid Gozu. Munakata katanya bakalan ngelakuin segala cara biar bisa ngapusin sisa-sisa keputusasaan yang ada, walaupun harus ngebunuh semuanya. Untungnya Grid Gozu berhasil ngeledakin tempat itu dan mereka bertiga pun berhasil kabur dari Munakata. Ditambah si Gekko Gahara pun sekarang gabung sama kelompoknya Naegi ini. Mereka berempat ke suatu ruangan biar aman, karena bentar lagi waktunya habis. Ternyata alasan Grid Gozu nyelamatin Naegi karena dia percaya banget sama Naegi. Apalagi pas dulu Grid Gozu nonton Naegi yang berhasil ngalahin Junko. Itulah yang ngebuat Grid Gozu yakin kalau Naegi inilah harapan semuanya. Waktu habis, mereka semua pun disuntik tidur. Omatase. 襲撃者さん起きてる？お待ちかねの襲撃タイムだよ。 Pas mereka bangun, ternyata di putaran kali ini yang mati malah Grid Gozu. Mereka ngeduga kalau penyerangnya tuh berhasil masuk ke situ. Kita ke Ruruka sama Izayoi. Nah, dua bucin ini berhasil selamat di putaran kali ini. Biasanya si Izayoi ini mau disuapin sama Ruruka, tapi kali ini selalu nolak, katanya nggak dulu deh. Di ruangan lain ada Kirigiri, ketua Tengan sama Mitarai yang juga berhasil selamat. Munakata yang bareng bestinya si Sakakura pun berhasil selamat. Jadi yang mati kali ini cuma satu orang. Naegi punya ide, dia pengen ngendaliin jurus andalannya, ceramah no jutsu. Dia pengen ke ruang radio dan ngomong ke semuanya, biar permainan bunuh-bunuhan ini nggak lanjut dan mereka semua bisa bareng-bareng nyelesainnya. Di waktu mereka jalan, Naegi sadar Gekko Gahara kok pas belok aneh. Ternyata tindakan terlarang dia tuh nggak boleh belok kanan, jadi kudu muter gitu. Jadi biar saling percaya, Asahina sama Naegi pun ngeliatin tindakan terlarang mereka. Asahina ini nggak boleh kena pukulan sama tendangan gitu. Ngedenger ada yang datang, Asahina sama Gekko Gahara ngalihin perhatian dan Naegi ke ruang monitor sendirian. Kita keluar gedung, ada Hagakure yang manggilin teman-temannya. Dia kejebak di luar, nggak bisa masuk. Nah tiba-tiba ada helikopter yang nembakin dia, tapi untungnya nih orang hokinya kepake cuy. Dia pun selamat. Naegi sampai di ruang monitor dan mulai pidatonya. Dia ngajak semuanya buat ngobrolin pakai kepala dingin. Jangan ngikutin game biadab ini. Dia juga ngejelasin alasan dia nyelamatin sisa-sisa keputusasaan. Dia tuh sebenarnya ngelakuin program rehabilitasi ke mereka, di mana ingatan mereka bakalan di-reset sebelum ketemu sama Enoshima Junko. Program ini dinamain New World Program. Biar semua orang yakin kalau dia sungguh-sungguh, dia sampai ngasih tahu tindakan terlarangnya. Munakata yang ngedenger itu langsung nyamperin ke ruang monitor, dan Sakakura bakalan ngurus temen-temennya Naegi. Nah di sisi lain, dua bucin ini ketemu sama Seiko. Kalau dilihat-lihat, kayaknya antara dua bucin ini sama Seiko kayak ada dendam kesumat gitu. Karena saking bencinya ke mereka, Seiko yang seorang mantan super duper pembuat obat ini ngeluarin obat ciptaannya yang bisa ningkatin kekuatan fisik berkali-kali lipat. Ada kejar-kejaran di antara mereka bertiga. Nah kita pindah ke Sakakura. Sakakura malah ketemunya sama rombongan Kirigiri. Untungnya ketua Tengan ini walaupun udah aki-aki, dia masih bisa buat ngeladenin si Sakakura. Tengan pakai senjata crossbow yang ada di balik bajunya. Walaupun Sakakura mantan petinju, tapi entah kenapa kali ini dia nggak pernah pakai tinjunya. Dan akhirnya Sakakura berhasil dikalahin terus diikat. Asahina sama Gekko Gahara pun ketemu rombongan Kirigiri. Tiba-tiba ada pengumuman dari speaker yang bilang kalau Munakata
berhasil nangkep Naegi. こちらはたった今、苗木誠を確保した。これより苗木誠の処刑を執り行う。Ternyata Munakata udah sampai di ruang monitor. Dia bilang bentar lagi bakalan ngehukum mati si Naegi ini. Kirigiri yakin itu tuh cuma umpan, tapi Tengan bareng Asahina sama Gyokogahara pun bakalan kesana buat negosiasi gitulah. Munakata pun ngomong ke Naegi kalau dia tahu sebenarnya penyerangnya bukan si Naegi, tapi dia pengen mancing penyerangnya biar datang ke situ dengan jadiin Naegi umpan. Kalaupun Naegi dibunuh sekarang, si penyerangnya ini bisa kapan aja ngeberhentiin gamenya dan gak bakalan keungkap siapa dalang dari semua ini. Tiba-tiba ketua Tengan dateng. Kemudian terjadilah duel di antara ketua sama wakil ketua ini. Asahina sama Gyokogahara pun langsung ngebawa Naegi pergi dari situ. Kirigiri yang seorang mantan super duper detektif ini pun bareng Mitarai ke ruang rapat buat nyelidikin sesuatu. Ternyata di sana ada Kizakura. Sakakura berhasil ngelepasin talinya. Dia ngelihat Naegi bareng yang lain tuh kabur. Dia pun ngejar mereka. Kita ke dua bucin. Nah, mereka masih aja dikejar sama Seiko mode monster. Ternyata alasan sampai Seiko ngamuk kayak gitu tuh gara-garanya disebabin sama dua bucin ini. Tapi dua bucin ini ngejawab kalau mereka juga dikeluarin gara-gara Seiko. Di momen duel ini, ketua Tengan ngeblok pedang Munakata pakai tangan kosong cuy. Jadi dia kena luka berat, tapi karena pedangnya nyangkut, dia pun ngejatuhin dirinya ke bawah. Biar Munakata juga ngikut jatuh ke sana. Kita ke Naegi CS. Gyokogahara sadar ada yang ngikutin mereka. Jadi dia mau ngehentiin Sakakura pakai mode tempur. Tapi karena Gyokogahara ini kelamaan nyebutin jurusnya, dia pun langsung dihajar sampai jatuh dari kursi rodanya. Dan akhirnya ketahuan lah kalau Gyokogahara yang ini tuh cuma robot yang dikendaliin sama seseorang dari luar. Kita balik lagi ke duel ketua sama wakil ketua ini. Ternyata apesnya pas mereka jatuh, ketua Tengan ini jatuh pas di besi reruntuhan yang langsung ngebuat dia sekarat. Tapi si Munakata aman sentosa coy. Kita pindah ke masa lalu, ke bagian Despair Arc yang nyeritain asal-usul ini semua bisa terjadi. Di awal-awal episode mah cuma masih perkenalan tokoh aja. 2 bulan abis masuknya angkatan baru, yaitu angkatan 77. Ada guru baru cuy di sekolah SMA Puncak Harapan yang biasa kita kenal sama SMA Hope Speaks. Namanya Yukizume Chisa. Dia sama kepala sekolah dijadiin wakil wali kelas di kelas 1B angkatan 77. BTW kalau lu inget, si kepala sekolah ini tuh bapaknya Kirigiri yang di season pertama pas itu banyak disebutin tentang dia. Kalau wali kelas di kelas itu tuh si Kizakura Koichi. Dia juga ngerangkap sebagai pencari bakat gitu. Ternyata hari ini cuma beberapa yang masuk kelas karena sekolah ini tuh unik cuy. Jadi sekolah-sekolah ngumpulin anak-anak yang punya bakat di bidangnya masing-masing. Nah, mereka tuh dikasih perlakuan spesial. Terserah mau masuk apa enggak. Yang penting bakat mereka kudu selalu diasah. Terus pas ujian praktek nanti, mereka harus lulus. Kita kenalan lah satu-satu sama anak-anak di kelas 1B angkatan 77 ini. Kuzuryu Fuyuhiko, murid super duper Yakuza. Sayonji Hyoko, si super duper penari tradisional. Koizumi Mahiru, murid super duper fotografer. Sonia Nevermind, murid super duper permaisuri. Sumiki Mikan, murid super duper perawat. Yukizume pengen semua anak-anak hadir hari ini. Jadi dia ngajakin yang ada buat jemput paksa teman-temannya yang lain. Pertama dijemput tuh ada Nidai Nekomaru, murid super duper manajer tim. Hanamura Teru-Teru, murid super duper koki. Owari Akane, murid super duper pesenam. Souda Kozoichi, murid super duper mekanik. Tanaka Gundam, murid super duper pelatih hewan peliharaan. Miyoda Ibuki,
murid super duper pemusik. Pekoyama Peko, murid super duper atlet kendo. Komaida Nagito, murid super duper hoki. Mitarai Ryota, murid super duper animator. Dan yang terakhir, Nanami Chiaki, murid super duper gamer. BTW Nanami ini dapat teman baru cuy, seorang cowok dari jurusan cadangan. Jadi di sekolah ini selain ada kelas yang isinya anak-anak berbakat, ada juga jurusan buat para anak-anak biasa yang gak punya bakat apapun. Bedanya mereka tuh masuk sekolah ini harus bayar mahal cuy. Nah ini nih salah satu murid jurusan cadangan, namanya Hinata Hajime, yang nantinya nih cowok bakalan punya peran penting di semesta dengan Ronpa. Sorenya abis kelas, Yukizume laporan sama Munakata tentang progres dia hari ini. Jadi Yukizume ini diutus sama Munakata buat mata-matain SMA Puncak Harapan. Dan sekarang si Munakata ini lagi di luar negeri buat ngebuat SMA Puncak Harapan cabang luar negeri. Dan nantinya dia bakalan jadi wakil ketua lembaga masa depan, seperti yang udah gua jelasin di Future Arc. Nah, sekolah luar negeri ini di masa depan nanti bakalan jadi latar kejadian bunuh-bunuhan di Future Foundation yang udah gue ceritain tadi. 2 minggu abis perkenalan kelas 77 itu, Yukizume Sensei mau milih ketua kelas. Siapa yang cocok kira-kira mimpin anak-anak berbakat itu. Pas Yukizume Sensei ke kelas, 2 orang muridnya tuh malah pada berantem. Nanami keluar karena nggak pengen ikut-ikutan kayak gitu. Dia bilang mana ada sih yang mau temenan sama aku yang bakatnya cuma main game. Tapi Yukizume Sensei nyemangatin, kalau dari game pun dia bisa dapat temen. Jam istirahat, Yukizume lapor lagi lah ke Munakata tentang ada dugaan dana dari jurusan cadangan yang kayaknya dipakai buat sesuatu sama petinggi sekolah. Terusan buat nyari info lagi, Yukizume pun nyamperin Hinata yang kebetulan lagi rebahan santuy di taman. Si Hinata ini tuh nganggep dirinya rendahan karena masuk jurusan cadangan, tapi sensei nyemangatin dia. Yukizume pun pergi. Abis itu datanglah Tengan, mantan kepala sekolah di sekolah ini. Dia ngobrolin tentang suatu proyek ke Hinata yang katanya kalau emang gak bisa dan hatinya nolak, mending ditolak aja sama Hinata. Proyek apaan tuh? Nanti bakalan gue ceritain. Jadi Hinata ini pun kayaknya susah buat nolak karena orang tuanya tuh gak sanggup bayar lagi biaya sekolah ini yang makin hari makin naik. Jadi kalau ikut proyek ini dia gak harus bayar uang sekolah lagi. Yukizume Sensei balik ke kelas. Ternyata udah pada main game tuh yang di kelas, yang dianuin sama Nanami. Jadi dia ngikut kata-kata senseinya buat nyari temen lewat game. Dengan gitulah semua anak-anak kelas ini jadi makin akrab. Akhirnya besoknya ngelihat Nanami yang kayaknya punya kemampuan buat nyatuin seisi kelas, ditunjuklah sama sensei. Nanami ini jadi ketua kelas 1B angkatan 77 dan semuanya pun setuju. Kita balik lagi ke Future Arc, di mana 3 orang ini masih kejar-kejaran. Terusan kita dibawa flashback pas mereka bertiga awalnya bisa kenal. Jadi pas kecil, Seiko ini nggak ada kawan cuy, karena dianggap aneh sama bocah-bocah yang lain, suka bawain obat, terus maskeran gitu. Suatu ketika Seiko ngelihat anjing sekarat, dikasihlah obat buatannya. Ternyata anjing itu sembuh. Dan kebetulan Ruruka sama Izayo kecil ngeliat dan kagum sama kemampuannya si Seiko ini. Mereka pun jadi berkawan. Tiap hari mereka main bareng. Ruruka selalu nawarin manisan buatannya, tapi Seiko selalu nolak karena katanya dia nggak bisa makan gula. Jadi sebagai gantinya Seiko ini bakalan ngelakuin apa aja buat Ruruka. Tapi lama-kelamaan Ruruka ini malah ngemanfaatin si Seiko ini. Mulai dari minta obat pilek, obat penambah daya ingat, sampai obat penambah stamina selalu diminta ke Seiko.
makin lama ngelunjak Ruruka ini. Ternyata alasan Ruruka ngemanfaatin Seiko karena dia sakit hati. Gara-gara Seiko tuh nggak pernah mau makan manisan buatannya. Kita balik lagi ke masa sekarang. Ruruka hampir ketangkep tuh sama Seiko. Nah, Ruruka ini nggak sengaja ngidupin lampu. Otomatis ada bayangannya kan si Seiko ini. Pas Ruruka nggak sengaja mau nginjek bayangannya Seiko. Nah, si Seiko ini ngehindar. Jadi ketahuan lah tindakan terlarangnya Seiko, yaitu bayangannya diinjek sama seseorang. Kita pindah ke Tengan sama Munakata. Abis mereka ngobrol-ngobrol gitu, Munakata ini jadi yakin kalau ketua Tengan lah penyerangnya. Tapi Tengan nyangkal dan dia pun ngasih tahu identitas dari penyerangnya. Tapi di sini kata-katanya masih dibisuin. Tapi si Munakata ini kelihatan kaget banget coy ngedengernya. Nah, terus biar Munakata ini percaya sama Tengan, si Tengan ini ngeliatin tindakan terlarangnya, yaitu ngejawab pertanyaan dengan bohong. Ngedenger itu, Munakata malah langsung aja nebas Tengan, dan Tengan pun juga langsung nusuk mata kanan Munakata. Tapi duel kali ini pun dimenangin sama Munakata. Tengan pun tewas di tempat. Kita kedua bucin. Si Izayo ini ninggalin Ruruka karena kelihatannya Ruruka aman pas abis tahu tindakan terlarangnya Seiko. Dia pergi ke ruangan lain buat nyari alat-alat yang bisa dipakai gitu. Nah, di ruangan ini dia nggak sengaja nemuin pintu keluar rahasia. Kita ke Ruruka sama Seiko. Ruruka bakalan maafin Seiko kalau Seiko mau makan manisannya. Tapi lagi-lagi Seiko nolak. Karena dia tuh dari kecil nggak bisa makan makanan manis. Itu tuh efek samping dari obat yang Seiko minum dari kecil. Ngelihat Ruruka yang maksa-maksa Seiko ini, Seiko pun langsung nambah dosis obatnya. Dan dia pun nambah OP cuy. Dia langsung matiin semua lampu di situ biar nggak ada lagi bayangannya. Ruruka kabur dan dikejar lagi sama Seiko. Di tengah jalan Seiko malah ketemu sama Sakakura. Dia pun langsung ngehajar Sakakura. Gekko Gahara datang dan malah langsung nembak Seiko. Jadinya Seiko lah yang pingsan. Beberapa menit kemudian dia bangun. Seiko pergi dari situ dan nyari tempat aman buat ngehindarin penyerang di putaran kali ini. Waktu pun habis, semua orang pun tidur. Kita kemudian dibawa flashback ke masa lalu Munakata, Yukizume, sama Sakakura. Pas abis mereka bertiga lulus SMA, mereka tuh pengen ngebenerin sistem di SMA Puncak Harapan yang mereka anggap udah melenceng. Karena mereka ngedenger kalau para petinggi gitu kayak ada konspirasi gitu. Jadi Munakata ini bakalan bangun SMA Puncak Harapan di luar negeri, sedangkan Sakakura sama Yukizume bakalan nyusup kerja jadi staf di SMA yang ada di sini. Nah, kisah mereka tuh banyak dikisahin di Despair Arc nanti. Kita lanjutin ke part kedua.